saya sendiri, saya keluar. Mungkin dia digoda sama dia. Oke, terus yang kamu lihat begitu kamu lihat pakai mata kepala sendiri, mereka lagi ngapain? Udah lagi. Emang kejadian ini baru pertama kalinya apa udah sering sih kejadian? Kalau sebelumnya sih kita hanya sekedar dengar berita dari kawan-kawan, dari tetangga-tetangga, tapi kan kita nggak percaya. Berita yang dengar apa, Pak Awiwan? Ya katanya sih dia kalau lagi dalam tanda kutip di rumah nggak ada siapa-siapa ya dia suka godain ya teman-teman sebayanya. Kita sering undang nonton DVD atau apa, tapi katanya sih ada udang di balik batu, tapi kita nggak percaya karena saya lihat selama ini kelakuannya baik-baik aja gitu loh. Masa sih? Nggak mungkin lah kalau kita nggak lihat dengan mata kepala sendiri. Artinya selama ini baru gue denger aja, baru kejadian yang itu pertama kali dan terakhir. Oke gitu kan maksudnya? Oke. Kalau Om Adi selama ini dengar apa? Ya, dia bilang sih kayaknya emaknya sama teman sendiri begitu kan. Saya sebagai ini kan emosi, emang lu benar? Mana di rumahnya? Ya udah kita selidikin. Tapi ada bukti benar. ya? Ada buktinya. Sekarang bapaknya sakit karena apa? Karena depresi. Gimana kondisinya bapak sekarang? Makin parah. Dia jarang keluar. Renung terus. Ini mikirin perempuan ini. Bayangin kayak mas gini punya nih. adik seperti itu, gimana mas perasaannya coba? Ya pasti ikut sedih dan kecewa. Saya kecewa berat mas. Saya mau tanya tapi ke Yudi. Yudi, ya mungkin Yudi juga tahu ya kalau nggak ada manusia yang sempurna, siapapun itu, termasuk kita, termasuk ibu sendiri. Ya, siapapun kita pasti pernah bikin kesalahan, pernah lupa, pernah hilaf. Tapi memang ada beberapa hal kesalahan yang kayaknya emang sulit banget untuk diterima. Bahkan nggak bisa dimengerti, kenapa bisa kayak gitu. Tapi ada kenyataan yang emang nggak bisa kita sangkal juga bahwa darah daging ya tetap darah daging, ibu ya tetap ibu, anak-anak, bapak ya tetap bapak kita sendiri. Gak ada yang bekas ibu ya? Gak ada yang bekas ibu. Bekas anak. Iya, walaupun saya rasa ibu bikin kesalahan, nggak akan memutus hubungan pertalian darah kalian kan. Kesalahannya apa dulu Nggak, mas? sebentar, saya Kesalahannya ngomong apa sama dulu Yudi. nih? Tolong sebentar ya. Ada nggak, masih ada nggak kemungkinan 1 sampai 10 untuk bisa memaafkan kesalahan ibu kamu sendiri, orang yang melahirkan kamu, orang yang merawat kamu, Sampai kapanpun, sampai kapanpun. Bayangin mas, Gua nggak 2 bakal tahun pernah adik maafin dia. saya. Kalau Yudi ini juga mempunyai karakter yang temperamental sebenarnya. Kalau misalnya kita kan bisa berdiskusi bareng-bareng dan berembuk bagaimana situasi dan harusnya seperti apa. Ini kan ibu kandung sendiri. Iya. Jadi saya rasa Yudi harus, ini Yudi 100 temperamental, turunin deh jadi 50, kemudian 20-30% aja. Karena memang itu udah terjadi dan nggak bisa balik lagi. itu kenyataan nggak bisa diulang lagi. Iya mas, kenyataan sih mas. Tapi gue malu sama teman-teman gue. Tiap hari gue diomongin kayak gitu. Gege, menurut kamu gimana Iya. kasus ini? Saya kan seorang ibu juga ya, Mas. Walaupun sejelek-jeleknya ibu, tapi kan itu ibu kandung sendiri. Ya gue tahu. Tapi bapakku di rumah sakit gara-gara dia. Kalau dia gak kayak gitu, bapakku baik-baik aja loh. Kenapa sih kelakuan kayak gitu, ha? Tapi mama kamu mau berubah. Mbak, nih bapaknya sekarang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Gara-gara perempuan. Tapi dia udah menyesali perbuatannya. Om. Nyesal doang, semua juga bisa nyesal. Gampang, anak kecil juga Tapi bisa. lu bisa gak balikin bapaknya? Saat lagi. Tapi saya Nggak bisa yakin kan, kok Om? anaknya masih sayang. Sayang apaan? Enggak, saya yakin kok. Itu buktinya kamu nangis. Kamu kangen, pasti kamu kangen sama mama kamu. Udah, apa yang lu harapin sama cewek kayak gini? Hah? Pasti kangen. Kangen sih Ngapain, kangen. ngapain? Tapi gue benci sama kelakuan dia. Ini ibu kamu yang udah ngelahirin kamu. Tapi papa gue sakit di rumah. Terus mau diapain tuh? Hah? Gara-gara dia. Tapi dia mau minta maaf. Dia mau minta maaf. Maaf tuh gampang, harus gampang itu, ha? Harga diri keluarga kami, Mbak. Aduh, Mbak nggak ngalamin ya. Iya sih. Nah, nggak bisa Kami gitu. tuh keluarga terhormat, Nggak bisa gitu. Mbak. Aku ngerti. Keluarga besar. Oke, baik. Roy, kamu ngelihatnya gimana? Apa masih mungkin mereka
ada tanggapan, ada yang mau disampaikan, tolong jangan dipotong ya, tolong kasih kesempatan. Mas Bayu, saya sudah pasrah. Bu Eli jangan ya. Saya udah berkali-kali mencobanya, tahu Mas Roy. Coba apa ya? Saya nanggung malu. Saya udah nggak tahu lagi gimana cara minta maaf ke mereka. Cobalah buka pintu hati kalian. Apa harapan ibu? Saya ingin anak saya sama suami saya kumpul lagi dengan saya. Keluarganya memaafkan saya. Karena saya merasa semua manusia punya salah. Enak aja lu. Enak aja lu, maaf gitu aja. Siapa lu? Kalau ibu kamu mau dimaafkan sama kamu, apa syaratnya? Tahu, gue bisa maafin dia atau enggak gue nggak tahu. Hati gue nggak pengen gue maafin dia. Lu ingin balik ke keluarga kami. Lu pikir apa? Udah hancur keluarga kami. Gue Lu malu. bisa balikin itu. Aduh, Mas Roy, saya lemes. Dede, lu jangan nangis-nangis. Aduh, aja lu ah. Ya udah. Omongan Kalau lu. nggak tahu Ray, pendapat kamu ya. Kalau pendapat saya sih emang keluarga ini perlu waktu, terutama buat Ibu Eli. Dia masih harus, ya sepertinya sendiri dulu untuk bisa sampai akhirnya keluarga yang memaafkan. Dan benar-benar bukti memang Ibu Eli sudah berubah. Menurut kamu? Iya. Kasihan dia tinggal sendiri. Perlu waktu yang sangat panjang sekali untuk memaafkan si Ibu Eli. Saya juga nggak yakin ada bisa ya. Saya nggak yakin kalau anaknya bisa maafin. Belum tentu sih. Kamu ada yang mau disampaikan nggak? Mungkin ini pertemuan terakhir kali kamu sama ibu kamu. Kita nggak pernah tahu. Mungkin besok, mungkin nanti sore, mungkin kapan kamu nggak ketemu lagi. Ya, Apa yang mau kamu sampaikan? gue cuma mau bilang, kalau misalkan lu punya suami lagi, kelakuan lu dirubah dong. Jangan kayak gitu, biar nggak parah kayak gini terus. Alah, bohong. Berubah. Kamu jadi mau ibu kamu punya suami lagi? Udah malu mas punya ibu kayak gini. Kamu nggak mau ibu kamu bersatu lagi sama bapak kamu? Cewek kayak gini nggak Gua bisa. nggak Masih banyak cewek lain. Siapa dia? Apa? Cari ibu lain lagi aja. Siapa lu? Gue sekarang lebih fokus mikirin papa gue di rumah. Karena sekarang dia lagi sakit. Dia depresi. Karena mikirin perempuan kayak gini. Oke, saya mau tanya ke om-omnya, tapi tolong jangan pakai emosi. Ya, sesama manusia. Dan ini perempuan. Dia pernah bikin kesalahan. Apa yang mau disampaikan? Ada pesan nggak buat Ibu Eli? Perempuan ini. Nggak usah, Apaan, nggak usah diterusin. Silakan. Kalau cuma kayak Nggak gitu pantas. maki-maki nggak usah. Kalau Gue cuma maki-maki emosi, nggak gue usah. emosi. Kalau cuma emosi Masih nggak usah. emosi gua Ya udah, udah saya ini. nggak akan kasih izin. Mohon maaf. Silakan. Yang mau disampaikan? Bisa. Nggak ada. Sulit kayaknya mas. Saya nggak bisa berkata-kata apalagi untuk perempuan seperti ini. Ya udah. Nah, nggak bisa dimaafin nih, cuma kayak gini nih. Oke. Saya mau nanya, Nah, nggak bisa, sakitnya, nggak bisa, Mas. sakit ayahnya stroke ya? Iya mas. Kelakuannya. Stroke. Stroke. Sudah stroke, depresi. Ya kami berharap papanya Yudi bisa baik-baik aja ya. Bisa kembali sehat. Amin mas. Bisa normal lagi. Dan mudah-mudahan masih nggak tahu gimana caranya akhirnya terbuka hatinya untuk berkumpul lagi sama keluarganya. Karena ya walaupun nggak bisa sama-sama lagi, tetap hubungan darah anak sama ibu nggak bisa dipisahin. Dan